Selamat pagi. Sebentar lagi kita akan mengikuti talk show di Lestar, program Inspirasi Pagi. Simak dan dengarkan, mungkin ada yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 FM, Telstar, pesona keluarga. Asik banget kita ngobrol off air sama Lukas nih. Iya. Bara Ikan ini ternyata banyak banget program-program menariknya, Iya. rencana-rencana yang harusnya bisa direalisasi secepatnya juga untuk membuat khususnya nih nelayan-nelayan kita di Indonesia Timur jadi lebih sejahtera ya Kak Rusdi ya. Iya, begitu Kak. Mungkin bisa dipaparin sedikit, di-spill sedikit sama pendengar Telstar, apa aja sih yang akan dilakukan sama teman-teman Bara Ikan dalam waktu dekat ini? Jadi target. Baik, ada nggak, Kak? saya cerita sedikit yang sudah kita lakukan selama ini ya. Iya. Jadi sekarang kita mencoba pendekatan ke nelayan-nelayan secara kelompok ya, melalui koperasi tadi atau komunitas mereka juga. Kita edukasi cara menangkap ikan yang lebih standar ya, supaya internasional itu pasarnya bisa terpenuhi. Nah, kalau mereka semua berpikir misalnya begini loh, kalau setiap nelayan mulai tangkap ikan mulai berpikir gini, oh ikan saya nanti ini akan dimakan oleh orang-orang di Amerika, orang-orang di Jerman, orang di Korea. Oh mungkin akan disajikan di hidangan para pejabat. Nah, tentu mereka menangkapnya sudah berpikir lebih bersemangat gitu ya, seperti seorang tukang gitu ya. Kalau bangun rumah dia hanya berpikir saya pasang batu bata di semen. Beda dengan orang yang berpikir, Siapa yang akan nanti tinggal di rumah saya itu akan nanti? bangun masjid, bangun rumah yang megah. Iya. Nanti imajinasinya sudah memotivasi dia untuk bekerja dari awal itu lebih maksimal. Nah, kalau nelayan juga kita bawa pada pemikiran seperti itu, maka mereka mulai mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik gitu. Mulai berangkat dari rumah, bayangan mereka, saya akan memberi makan orang sedunia gitu. Iya. Ya, dan standarnya itu harus sama gitu, karena mereka punya standar lebih ketat daripada domestik ya. Nah, kalau kita diedukasi seperti itu, ya harapannya mulai terjaga dari awal. Kemudian nextnya, kita ingin optimalisasi potensi laut ini kan di Indonesia Timur. Maka kita mulai roadshow nih. Kemarin kita sudah ke Maluku, ketemu gubernur Maluku, kemudian ke Papua, ketemu lagi gubernur Papua. Bahkan kita sempat menyeberang sedikit ke Papua New Guinea ya. Internasional sudah. Artinya menyeberangkan dekat di Papua. Dikit ya. Artinya untuk melihat bahwa mungkin saja pasar di New Guinea ini bisa di backup dari Papua misalnya kan. Iya benar. Jadi kita konsolidasi di situ. Gimana nih potensi laut di Indonesia Timur ini, kita mulai berpikir pada potensi yang sama. Nah, tapi butuh satu etalase. Jadi etalase itu kita ambil di Makassar. Ya seperti kan mau beli kue kan ada toko-tokonya kan. Iya. Tapi pabriknya kan ada di situ. Iya. Nah, kita buat seperti itu. Displaynya aja nih. Di Displaynya Makassar ya. saja, Iya. salesnya di sini kan. Iya. Kalau Makassar memang ya karena di sini gerbangnya gitu. Semua transit pesawat di sini kan transit di Makassar. Sehingga menjadi etalase itu sangat bagus. Tapi pabriknya bisa dari Bitung, bisa dari Maluku, bisa dari Papua. Maka kita koordinasi bahwa ini kita bukan mengatasnamakan usaha dari Makassar, tapi ini Indonesia Timur, cuma etalasenya di Makassar. Tapi kalau orang bertanya ini ikan dari mana, kita kan bilang ini dari Papua. Dan hasil penjualannya juga tidak akan berputar di Makassar. Kita langsung lempar ke daerah yang terkait suplainya gitu. Makanya perusahaannya kita buat ini nanti perusahaan-perusahaan yang tidak hanya pada satu lokasi. Jadi di Bara Ikan ini anggota-anggotanya itu kita dorong, silakan buat perusahaan supaya nanti itu yang digunakan untuk menjadi entitas usaha. Jadi di Papua buat ada namanya Pusbapura, pusat Bandeng Jayapura gitu. Jadi ada juga di Tunusi itu dari kata ikan tuna ya. Nah, jadi kita buat seperti itu. Nah, supaya fokusnya masing-masing ada pada lini usaha yang berbeda gitu. Nanti kepiting juga kita buat seperti itu, udang juga. Nah, kalau nelayannya semua sudah merasa mereka pada satu perkumpulan yang visinya adalah Satu. gitu ya. Nah, Mereka merasa tidak sendiri. betul. Oh, mereka proud dong, bangga. Iya. Saya di komunitas ini, link saya sampai seluruh Indonesia Timur ini ada gitu. Jadi ketika pasarnya mereka nanti yang tadinya mensuplai udang ke Korea, tiba-tiba pasarnya bilang, saya butuh tuna. Oh gampang Pak, kita sudah ada di perkumpulan ini. Iya, Sudah di ada. komunitas sudah lengkap pokoknya ya. Lengkap. Saya butuh rumput laut. Oh ada Pak, gini.
Berarti ini tidak hanya yang misalnya untuk yang dijual keluar itu nggak hanya yang dari laut saja ya, untuk budidayanya Iya, sendiri budidaya juga ada ya? Iya, betul Kak. Termasuk budidaya ikan tawar. Budidaya ikan tawar. Yang kayak bandeng tadi itu. Bandeng. Ini kan Peminatnya paling banyak kalau bisa dibandingin yang mana tapi Pak? Kalau keluar? kalau keluar itu memang di tuna ya. Tuna. Karena mereka itu olahan tuna itu bisa menjadi macam-macam gitu. Iya, kalau bisa di dijadiin luar. ikan kaleng juga. Ikan kaleng, sarden kan. Nah, tapi kalau misalnya di domestik ya kelihatannya memang bandeng itu termasuk peminat yang tinggi ya. Iya. Iya, di pasar di mana-mana bandeng ada Iya, terus ada. pedagang. Apalagi orang Sulawesi ya yang merantau di luar kan mereka tidak mau lepaskan Iya. tradisi makan bandeng itu. Makan bolu. Tapi kalau lobster sendiri kan termasuk yang termahal juga ya kalau untuk seafood di Indonesia ya. Iya, lobster termasuk yang termahal. Apakah itu sulit Kak untuk lobsternya jual dari Indonesia buat keluar? Oh tidak, budidaya untuk lobster itu termasuk yang tinggi kan sekarang di Indonesia. Pasarnya juga menjadi sangat besar. Ya, cuma aturan dalam penjualan lobster ini yang mungkin perlu Balik lagi ke ya, regulasinya. regulasinya karena ya kita berharap potensi ini tidak kemudian Indonesia hanya menjadi supply raw materialnya gitu, tapi hilirisasinya kita harapkan semua berjalan dengan baik gitu supaya nelayan itu juga mendapatkan nilai jual yang bagus. Kan terkadang kita misalnya beli dari nelayan kan cuma beli rupiah, tapi ketika jual keluar kan pakai dolar. Itu kan sudah Gimana selisihnya. Iya. Bisa nggak kita beri imajinasi misalnya, ya suatu saat itu nelayan dibeli dengan dolar juga, atau nggak usah pakai mata uang tertentu lah gitu, pada Tapi dinaikin ya. currency yang sama gitu. Benar. Sama aja nilainya Pak ya. Ke- Ini ke depan ngomongin itu. soal kirim keluar nih Pak. Ini kan udah ngomong karena ekspor impor nih Pak jatuhnya ya. Kalau di Indonesia sendiri ada regulasi yang cukup ribet lah hitungannya Pak. Nah, apakah tim bara ikan ada di situ untuk lebih memudahkan? Secara kan bara ikan legal juga nih di mata Oh, iya. hukum nih Pak. Apa ada power seperti itu? Ya, jadi alhamdulillah ya kita tentu kita bersyukur lah ya progresnya selama ini dimanapun kita menyampaikan gagasan ini, ya semua merespon dengan baik. Termasuk pemerintah pusat, perbankan ya, bahkan perbankan itu support dan siap memberikan fasilitas kurnya misalnya kepada nelayan dengan catatan tentunya ada yang menjamin ya menjadi avalis. Dan kami siap menjadi itu. Dan kami sudah menawarkan perbankan bahwa ya kami menjadi penjaminnya. Bahwa setiap nelayan itu apapun hasil tangkapan mereka itu pasti jadi uang. Kita yang membelinya. Iya. Gitu. Tapi tentu aturan perbankan tidak sesimpel seperti pinjam meminjam biasa ya. Iya. Tentu ada melihat BI check-in lah apa semacam itu ya, melihat historical Iya. transaksi. Kalau nelayan-nelayan yang sudah pernah melakukan transaksi ke perbankan ya tentu perbankan memberikan catatan di situ bagus atau tidak. Ya, kalau masalah regulasi ya alhamdulillah sejauh ini ke pemerintah sangat bagus. Mereka mensupport, bahkan mereka menantang kita membuat sebuah blueprint. Nah, gimana blueprint yang kalian inginkan? Coba jelaskan kepada kami. Ya, Oke. Tapi kalau udah disuruh bikin rangkanya nih, padahal kan katanya baru tahun lalu diresmikan ya bara ikan ini ya. Berarti udah niat banget teman-teman di Iya, dalam. kadang kita khawatir juga ya. Iya. Artinya, kok pertumbuhannya terlalu cepat ya artinya. Tapi kan menarik Kak. Akhirnya berarti kan jadi ketahuan banyak orang yang sebenarnya memang tertarik. Iya, Untuk tertarik itu ya. dan terlibat. Tantangannya apa tuh? Selain regulasi tadi, masalah regulasi, ada lagi nggak hambatan atau tantangan lain teman-teman anggota bara ikan? Sebenarnya hambatannya hampir sama semua ya organisasi gitu. Artinya ketika kita baru berjalan itu kan butuh pengorbanan ya. Kita yang harus berkorban Keluar sendiri biaya duitnya, otomatis ya gitu. betul. Dan kita belum tahu ujungnya di mana ini. Artinya apakah something we can make a profit atau tidak gitu. Tapi ya sekali lagi kalau selama sosial edukasi ya memang kita harus berkorban. Tapi ketika masuk di bisnis maka dia harus berpikir harus mencetak uang Iya. dan harus memberikan standar kualitas yang membuat setiap orang itu bahagia. Ya seperti radio lah ya, radio juga tentu syaratnya ya, bagaimana pendengar itu kan bahagia kan ketika mendengarkan. Dan semua yang kita lakukan juga tetap ada unsur bisnisnya. Long termnya juga Long termnya juga harus dipikir. dipikirkan. Jadi kalau tantangannya memang
pada akhirnya konsistensi itu yang dibutuhkan. Ya. Karena UMKM itu mempunyai data tuh. 2 tahun pertama 40% UMKM tutup. Kan ada datanya tuh. Iya. Kemudian 5 tahun pertama 80% tutup. 10 tahun pertama 95% tutup. 90. Nah, berarti hanya 5% UMKM itu yang bertahan di atas 10 tahun. Itu kan UMKM. Kalau komunitas Ya, beda lagi maksud dong. saya tadi tuh, jadi ketika perkumpulan ini ingin survive, maka dia harus punya unit-unit usaha, Betul. gitu. Dan nelayan ini harus diajarkan bisnis, Iya, iya. bukan sebagai penerima, gitu ya. Buat mandiri lah. Nah, dia harus belajar untuk menghasilkan, bukan menerima bantuan, ya. Kan ya saya tidak mengkritik ya, tapi kan bantuan-bantuan yang diberikan ke masyarakat itu kan sifatnya instan ya. Iya. Misalnya tadi ekstrim miskin itu 600.000 per bulan. Ya, pemerintah terkadang mengkalkulasi berdasarkan data, dibantu lebih saja sedikit, misalnya jadi 200.000 per bulan tambahannya, dikatakan mereka lepas dari ekstrim miskin. Iya. Ya itu jadi misalnya tadi 600.000, setelah naik 800, mereka sudah bebas dari ekstrim miskin. Iya. Padahal kenaikan 200.000 itu tidak membuat mereka jadi kaya kan? Iya, tidak banyak bisa dibilang gitu ya. Nah, jadi kita pinginnya ya coba ini solusinya itu betul-betul komprehensif dan mengakar gitu. Nah, itulah kenapa ada bara ikan pendengar perasaan. Nah, Agak-agak singkat ini. iya nih, Adnan, ya. saya sebenarnya banyak banget pertanyaan di Pak. Iya nih, harusnya di podcast nih. Kan nanti kita undang lagi deh Kak Iya. Rizky buat ngobrol-ngobrol. Mungkin terakhir Kak ada yang mau lagi disampaikan ke pendengar Telstar? Coach juga mungkin kata-kata hari ini Kakak. Kalau bilang anak TikTok. Baik. Silakan Kak. Ya kepada para pendengar Telstar, ya, kita semua tentu pernah makan ikan, Iya ya. dong. Dan tentu kita sering berpikir bagaimana kemudian makan ikan lagi dan lagi. Di mana lagi kita makan ikan? Ya. Tapi mari kita coba lebih jauh memikirkan apakah kualitas ikan kita ini bisa semakin terjaga dan semakin baik gitu. Kemudian apakah kira-kira ikan ini kelanjutannya bisa terus tersedia di tempat kita. Oleh karena itu, ya kita harus memikirkan bagaimana nasib orang yang menangkap ikan ini Sampai bisa ke tangan kita ya. sampai ke tangan kita, dan para ya mahasiswa-mahasiswa yang akan lulus ya. Ayo coba masuk di bisnis perikanan ya, supaya anak muda ini jangan menjauhi bisnis ini gitu Iya. loh. Mencari Karena- bisnis-bisnis yang Jadi belajar juga ya. Karena Iya. anak muda konservatif, Pak. konservatif. Iya. Harus risk taker gitu lah, Iya. kita mengambil resiko. Tapi ya inilah warisan dari para pendahulu kita gitu. Iya, Mereka budaya. masuk ke sumber daya utama itu pangan gitu. Kalau pangan ini tidak memiliki ketahanan pangan yang bagus, maka khawatirnya ke depan ya kita hanya mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya instan. Hati-hati loh, sekarang beras sudah bukan beras betul ya. Iya. Daging sudah bukan daging betul gitu ya. Ini disadari, tapi ya, kayak burger kan sudah kadang sudah bukan daging gitu kan, itu cuma dari tepung dari apa tapi jadi rasa daging. Rasa-rasanya. Jadi ayo kita mencoba memikirkan ikan ini bagaimana ke depannya, kita baku bicara di bisnis ikan, dan mudah-mudahan ya dengan melakukan itu Tuhan memberikan jalan ya, bahwa Indonesia ini akan semakin mandiri ke depan dengan potensi yang mereka miliki sendiri. Saya kira itu. Luar biasa ya. Iya, ini Pengen inspiratif tepuk tangan. banget. Iya, tepuk tangan dong. Thank you banget Kak Rusdi Hidayat Jufri, Terima ini kasih. Presiden Bara Ikan. Teman-teman Bara Ikan juga selamat beraktivitas kalau lagi dengerin ya. Iya. Kalau pendengar Telstar mau tahu lebih banyak infonya bisa lihat di sosial medianya @gerakanbaraikan. Nah, nanti bisa diundang lagi ya Pak Rusdi ya. Amin. Siap. Siap. Thank you kalau gitu Kak Rusdi. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Dan kita sekalian pamit nih Adnan. Karena udah jam 9. Besok dengerin lagi, kalau besok hari Minggu dengerin kita jam 7 sampai jam 10 pagi. Dadah.